Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah kita bisa bertemu lagi. Mari kita buka acara ini dengan berbasmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, pelajaran yang lalu nilainya bagus-bagus ya. Apa TPI ya? TPI. Teknik penulisan ilmiah di atas 80 rata-rata. Lalu sekarang kita ditugasi untuk mengikuti mata kuliah apa nih? Logika dasar ya? Logika dasar. Logika dasar ini belum pernah dipelajari ya, belum ya? Di SMA belum ya? Udah? Waktu SMA belum? Udah? Udah? Belum, Ustaz. Belum? Yang pernah belajar siapa? Pak Alfat pernah? Belum, Ustaz. Sepertinya belum. Hilda belum juga, Hilda. Sofi udah, Ustaz. Sofi udah ya? Alhamdulillah. Sekarang kita tengok dulu ya. Logika. Logika. Itu kira-kira tujuannya apa itu belajar logika? Kok harus dipelajari gitu? Supaya gimana ya? Mahasiswa kok bukankah itu apa ya? Sudah dipelajari katanya ilmu mantek lah. Mantek. Agar banyak berpikir, tak? Supaya banyak berpikir ya. Baik. Supaya apa lagi? Silakan. Secara ini aja, secara bebas saja. Apa yang saudara mau kemukakan silakan aja. Salah betul mah nggak urusan. Kenapa kita belajar logika gitu? Logika dasar. Logika dalamnya kan harus masuk ke fakultas filsafat kayak gitu. Agar lebih kritis ya, Ustaz. Kritis satu baik. Kritis terus apa lagi? Kritis bagus itu kritis. Jadi kita nggak saja menerima argumen orang gitu ya, atau pernyataan orang atau simpul seorang, tapi kita mengkritisi kritis. Oke, bagus. Yang dikritisi itu biasanya apanya? Yang dikritisi, kita mengkritisi seseorang. Apa yang kita kritisi? Pendapatnya, Ustaz. Pendapatnya ya. Oke. Pendapatnya. Oke, kalau pendapat itu biasanya pendapat itu gumpalan dari apa itu? Pendapat seseorang itu biasanya gumpalannya dari apa? Kristalisasi apa itu? Hasil pemikiran. Hasil pemikiran. Oke. Oke ya, kita ini dulu ya, kita baca ini dulu sebentar, nanti
pengantar dulu ya, nanti kita dalami. Oh, ini. Kelihatan nggak nih? Kelihatan ya? Sudah Ustaz. Lihat Ustaz. Logika, logika. Ini biasanya rame nih, seru biasanya. Karena namanya ngebahas otak, pikiran ya. Berasal dari kata apa nih? Berarti hasil pertimbangan akal pikiran yang diutarakan lewat kata dinyatakan dalam bahasa. Jadi kalau hanya merah itu di kepala kita merah, kita nggak bisa, itu abstrak, belum tentu tahu orang itu di kepala kita tuh ada pikiran sedang merah gitu, warna merah. Misalnya tadi kita melihat mobil warnanya merah, nempel di kepala kita tuh, tapi kita nggak bisa memberitahu ke orang kalau tidak pakai kata atau dinyatakan dalam bahasa. Terus kedua, katanya logika ini salah satu cabang filsafat, makanya banyak ya alergi. Ngapain belajar-belajar gini? Terus ilmu logika mempelajari kecakapan berpikir secara lurus, tepat, dan teratur. Tuh, tadi Pak siapa tuh? Lurus, tepat, teratur, LKT. Terus mengacu pada kemampuan rasional untuk mengetahui kecakapan, mengacu pada kesanggupan akal budi untuk mewujudkan pengetahuan dalam tindakan. Oke. Kata logis yang dipergunakan tersebut bisa diartikan masuk akal, common sense ya, masuk akal, logis. Kamu itu bicaranya logis, masuk kepada akal. Logika ilmu pengetahuan. Logika itu ilmu pengetahuan maksudnya. Objek materialnya berpikir dengan penalaran. Apa itu penalaran? Nanti. Objek formal logika adalah penalaran yang ditinjau dari segi ketepatannya. Apa hubungannya dengan filsafat? Logika adalah salah satu cabang filsafat. Kalau kita baca di literatur itu ada serangkaian struktur gitu, ilmu-ilmu itu, maka logika itu ada di daerah filsafat. Logika adalah praktis, artinya dapat dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Logika digunakan untuk melakukan pembuktian, dipelajari sebagai cabang filsafat dan matematika. Logika adalah alat untuk menganalisis argumen, yakni hubungan antara kesimpulan dan bukti atau bukti-bukti yang diberikan. Bahasa lainnya premis, argumen. Penalaran itu ada deduktif, ada induktif. Penalaran deduktif kadang disebut logika deduktif, adalah penalaran yang membangun atau mengevaluasi argumen deduktif. Contohnya, setiap mamalia punya sebuah jantung. Semua kuda adalah mamalia. Jadi setiap kuda punya sebuah jantung. Penalaran induktif sebaliknya. Induktif berangkat dari serangkaian fakta khusus mencapai kesimpulan umum.
Contohnya begini. Pisau dapat dari Sumbawa dibuat dari besi. Pisau dari Medan dibuat dari besi. Pisau dari Jakarta dibuat dari besi. Jadi semua pisau dibuat dari besi. Enggak gitu. Jadi kemungkinan besar semua pisau dibuat dari besi. Gitu. Dari induktif ke deduktif. Terus apa sih gunanya logika tadi? Tadi kata siapa? Siapa tadi? Membantu setiap orang yang pelajari logika untuk berpikir rasional, kritis, lurus, tetap, tertib, metodis, dan koheren. 2. Meningkatkan kemampuan berpikir secara abstrak, cermat, dan objektif. Menambah kecerdasan untuk meningkatkan kemampuan berpikir secara tajam dan mandiri. Memaksa mendorong orang untuk berpikir sendiri dan menggunakan azas-azas sistematis. 5. Meningkatkan cinta akan kebenaran dan menghindari kesalahan berpikir, keliruan, serta kesesatan. Mampu melakukan analisis terhadap satu kejadian. Terhindar dari klinik, tahayul, atau kepercayaan turun-menurun. Apabila sudah mampu berpikir rasional, kritis, lurus, metodis, dan analitis bagaimana tersebut pada butir pertama, maka akan meningkatkan citra diri seseorang. Logika menjadi alat menganalisis argumen. Argumen itu apa sih? Sebelumnya kita lihat dulu proposisi. Proposisi itu apa sih? Proposisi ungkapan yang dapat dipercaya, disangsikan, disangkal, atau dibuktikan benar tidaknya. Proposisi pernyataan statement yang memiliki nilai kebenaran, benar atau salah, tapi tidak keduanya bersama-sama pada saat dinyatakannya. Contohnya, dia adalah Tuhan dan dia juga manusia. Nggak mungkin itu bukan proposisi. Dia Tuhan, dia juga manusia, enggak. Tidak keduanya gitu. Kalau mau satu aja. Kalau satu aja itu namanya proposisi walaupun tidak valid, tapi tetap disebut proposisi. Dalam ilmu logika, proposisi punya 3 unsur, yakni ada subjek, predikat, kopula. Subjek, predikat, kopula. Contohnya kita lihat ya. Jeruk manis. Jeruk manis. Kopulanya jeruk itu manis. Kalau bahasa Inggris pakai is gitu. Jeruk itu manis. Jadi subjek, predikat, ada kopulanya, itu sudah disebut proposisi. Strukturnya begitu. Proposisi apa tadi? Tidak memperhitungkan benar atau salah, tapi tidak dua sekaligus gitu. Tidak bersamaan gitu. Orang itu sehat, tapi dia juga sakit gitu. Enggak
nggak bisa begitu. Harus satu aja, nah baru proposisi. Proposisi itu jeruk itu manis dan pahit. Enggak bisa dua-dua. Jeruk itu manis sekaligus pahit. Enggak, itu bukan proposisi. Pisahkan aja, jeruk itu manis atau jeruk itu pahit. Nah, baru. Proposisi itu kalau dilihat di gambar yang ditayangkan ini, ada Ustadz, yang, ya, maaf Ustadz, slide-nya Ustadz jalin atau enggak Ustadz dari tadi? kenapa? Iya, untuk slide Kenapa tuh? masih tampilan logika ya? Atau bagaimana? Oh, belum berubah ya? Belum berubah? Belum Ustadz, dari tadi masih, Oh, ya ini baru Allah. berubah. Bagus, Baru terima slide kasih. Terima 37. kasih dikritisi tuh kan. Kenapa? Sekarang di slide ke 37. Di stop. Tantan, kok gitu ya? Yes. Mana tadi nih? Makasih diberitahu nih, ingetin. Ini kelihatan ada? Iya, Kelihatan nggak? sudah Ustadz. Nah, Kelihatan. proposisi ini tadi udah ini, udah. Iya, proposisi. Tadi udah ini, belum, Iya. belum ya. Iya, Proposisi sekarang itu. masih di proposisi. Oh. Surabaya itu ibu kota. Proposisi bukan? Iya. Iya, bagus. Jakarta itu ibu kota Kalimantan. Proposisi bukan? Bukan. Jakarta itu ibu kota Kalimantan. Proposisi bukan? Bukan. Kan di sini katanya dapat dipercaya, disangsikan, disangkal, atau dibukti benar tidaknya. Jakarta itu ibu kota Kalimantan. Proposisi bukan? Proposisi. Nah, ada nilai Gimana? benar, bisa betul, bisa salah. Gitu. Tapi tidak keduanya bersamaan pada saat dinyatakan. Di Jakarta ibu kota Kalimantan dan ibu kota Bali gitu, nggak boleh. Ya, itu bukan proposisi. Baca proposisi itu ada boleh benar, boleh salah, tapi tidak keduanya. Paham ya? Makanya kita lihat nanti ya, kita lihat contoh-contoh. Proposisi itu ya di dalam gambarannya ada menurut aspek bentuk, sifat, aspek luas, kualitas, kuantitas. Aspek bentuknya tunggal, misalnya semua orang pasti mati. Kalau majemuk ini contohnya, setiap warga negara harus menyadari hak dan tanggung jawabnya. Majemuk. Terus yang sifat kategorikal. Kategorikal itu menunjuk pada sebuah pembenaran atau pengingkaran yang bersifat mutlak. Pasti benar atau salah. Tadi itu setiap manusia akan mati. Kondisional ini ada hipotesis, hipotetik, dan distansi. Kedua,
Kalau hipotetik itu menunjuk pada pembenaran yang bersyarat. Saya mau jima, ya ada rumusnya jima jika maka. Kalau disjungkit didasarkan pembenaran beberapa pilihan. Kamu mau nyerahin uang atau mau mati? Kayak gitu ya. Itu aspek yang ketiga, aspek perluasannya. Ada universal, ada partikular. Ya, ya. Ya ampun deh. Oke, ini aja deh. Se. Ini kelihatan nggak? Dan dua nasdem yang Kelihatan nggak? dimaksudkan Kelihatan nggak? Terus kosong. Kosong. Hah? Enggak. Kosong, Ustaz. Kosong. Kelihatan masih kosong, masih putih halamannya. pada kesempatan ini kami akan membahas Apa ya? bagian ilmu taksimul ilmi al ilmu yang qasimu ila tasawurin wa tasdiqin. Ilmu itu terbagi menjadi dua, satu tasawur dan dua tasdik. Yang dimaksudkan dengan pembagian ilmu di sini ialah pembagian ilmu yang bersifat baru. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oli Azhara dari PPA. Di sini saya akan presentasi mata kuliah ilmu mantik dengan judul pengertian, objek kajian, dan penggunaan ilmu mantik sendiri. Mungkin di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pengertian ilmu mantik. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini mantik itu berasal dari masdar mimi dari kata tokoh yang tipu nikon omantikon, yang artinya itu berkata, bertutur, atau berbicara. Sedangkan nama lain dari mantik sendiri adalah logika atau ilmu logika yang berasal dari bahasa Yunani. Yang bahasa Yunani itu logike, diambil dari kata logos yang artinya itu pikiran atau sebagai pernyataan dari pikiran. Iya, kedengaran Ustaz. Banyak pendapat para ahli
mengenai ilmu mantik. Salah satunya adalah menurut Purworejo dan Gelasop. Ilmu mantik itu merupakan ilmu kecakapan mendalam atau berpikir dengan tepat. Nah, apa sih yang disebut berpikir dengan tepat itu dan apa berpikir itu? Nah, berpikir itu menurut Aristoteles adalah berbicara dengan dirinya sendiri di dalam batin. Sedangkan berpikir dengan tepat itu merupakan sesuai berpikir dengan sesuai logika atau yang biasa kita sebut itu logis, pikiran secara logis. Sedangkan menurut Syekh Abu Abdullah Al-Qulaisy, matematik Nggak ada suaranya ya? Nggak ada. Oh, hilang lagi. Ustadz nggak ada suaranya Ustadz. Suaranya hilang. pikiran atau kata sebagai Ada permulaan suaranya? dari pikiran. Nah, di sini Belum? banyak pendapat. Ya Ustaz. Ada Ustaz. Mana suaranya? Salah satunya adalah menurut Purworejo dan Ada? Gelasop. Ilmu mantik Ada. merupakan ilmu kecakapan mendalam atau berpikir dengan tepat. Nah, apa sih yang disebut berpikir? Perkenalkan, nama saya Oli Azhara dari PBA. Suaranya lembut banget Ustadz. Ini kedengeran? Judul, pengertian, objek kajian, dan penggunaan ilmu mantik. Nanti di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pengertian ilmu mantik. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini mantik itu Hilang suaranya Ustadz.
tersebut itu logis, pikiran secara logis. Ada? Sedangkan nama lain dari mantik sendiri Ada Ustadz. atau ilmu logika yang berasal dari bahasa Yunani Kecil banget Ustaz. logike. Kedengeran. Diambil dari kata logos yang artinya itu pikiran atau kata sebagai pernyataan dari pikiran. Nah, di sini banyak pendapat para ahli mengenai ilmu mantik. Salah satunya adalah menurut Spurgeon dan Glashow. Ilmu mantik itu merupakan ilmu percakapan menalar atau berpikir dengan tepat. Nah, apa sih yang disebut berpikir dengan tepat itu dan apa berpikir itu? Nah, berpikir itu menurut Aristoteles adalah berbicara dengan dirinya sendiri di dalam batin. Kedengeran nggak? Sedangkan berpikir dengan tepat itu merupakan Iya terdengar. Iya kan kedengeran. berpikir Ada. Kedengeran Ustaz. atau yang Ada. itu logis, pikiran secara logis. Sedangkan menurut Syekh Muhammad Luisi bahwa mantik itu adalah nunu taksimu mu'atuhu bitaufikillah ta'ala azihnu minal khotobi fikrihi, yang artinya itu merupakan ilmu tatanan berpikir yang memelihara otak dari kesalahan berpikir dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan ada juga nih menurut Syekh Abdul Rahman bin Muhammad As-Sogir Al-Akhdari, kitab Sulamun Munawwaroh. Al-Mantiku yakni ilmu yubhasu fi anil maklumat at-tasawwuriyah wa tasdiqiyah min haitsu innaha tusilu ila majhuli tasawwuriyin aw tasdiqiyin aw min haitsu ma yatawaqqafu alaihi zalik. Nah, ilmu mantik itu merupakan ilmu yang membahas tentang pengetahuan baik yang bersifat tasawuri atau tasdiki, yang ditinjau dari segi bahwa pengetahuan tersebut bisa dijadikan sarana untuk mengetahui hal-hal yang belum diketahui, baik yang tasawuri maupun yang tasdiki, atau yang ditinjau dari segi hal-hal yang diperlukan oleh pembahasan disebut takrif atau kias. Nah, sedangkan yang dimaksud dengan tasawur itu merupakan pengetahuan atau gambaran terhadap sesuatu yang tidak disertai dengan penghukuman atau apapun. Nah, sedangkan tasdik ini merupakan awal kata dari sodako yasdiku, yang artinya itu pembenaran. Jadi tasdik ini merupakan pembenaran dari tasawuri itu sendiri. Nah, mungkin bila tasawuri dan tasdik itu nanti ada penjelasan selanjutnya lagi. Nah, mungkin secara singkat ilmu mantik itu merupakan ilmu yang membahas tentang menyimpulkan pernyataan seperti itu. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang. Ya, sudah Ustaz. Ada lagi nih lanjutannya. Oke. Dengeran nggak? Belum. Halo. Belum. Nggak kedengeran ya? Aduh, ampun. Ya, belum Ustaz. Nggak ada juga. Belum. Yang pertama,
Ada Mabadi dan Al-Qiyatul Khamis. Dan yang kedua ada Maqasid dan At-Ta'rif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal Ada? Selamat bertemu kembali. Ada? Tadi Ada. sudah ada Ustaz. Hah? Sekarang hilang lagi. Ada? Belum, nggak ada. Saya akan melanjutkan kajian. Ada? Lihat gambar ini. Nggak ada. Suaranya kecil banget barusan. Putus nyambung gitu Ustaz suaranya. Kadang masuk, kadang enggak. Ilmu melahirkan suatu penetapan hukum simu ila tasawurin wa tasdiqin. Belum? Ilmu itu terbagi menjadi dua. Satu, Sudah masuk Ustaz, Masuk. tapi kecil banget suaranya. Volumenya kecil. bukan Kecil Gak banget. bisa lagi nih. Udah. di sini ialah pembagian ilmu. Waduh. Sifat baru. Baru pengertiannya adalah sesuatu yang tadinya belum ada lalu menjadi ada. Udah Ustaz, nggak apa-apa segitu aja deh suaranya. Manusia, bukan ilmu Allah. Ini menurut pandangan pakar mantek. Tasawur adalah bentuk masdar dari kata kerja tasawwara yatasawwaru tasawuran, yang berarti membayangkan atau menggambarkan. Dengan demikian secara bahasa tasawur dapat diartikan sebagai bayangan atau gambaran. Adapun secara istilah, tasawur itu ialah pengetahuan atau gambaran pikiran kita terhadap sesuatu yang tidak disertai penilaian atau penghukuman apapun terhadap sesuatu tersebut, atau tanpa memberi penilaian negatif atau positif, benar atau salah terhadap sesuatu. Jadi cuman bayangan saja, bayangan dalam pikiran terhadap sesuatu. Idraku syai' ma'adamil hukm, memahami, mengetahui sesuatu tanpa memberikan penilaian terhadap sesuatu itu, apakah negatif atau positif atau benar atau salah. Ta'rifut tasawwur wa idrakul mufrad min ghairi hukmin alaihi binafin aw isbatin. Misaluhu al-wardu al-ma'adu al-fa'ilu. Tasawur atau gambaran pikiran atas suatu itu takrifnya adalah idrak atau memahami suatu perkataan tanpa menetapkan adanya hukum ke atasnya, baik secara nafi atau isbat. Yang dimaksudkan hukum di sini adalah kalimat tersebut bernilai salah atau benar. Di dalam ta'rif di atas dikatakan idrakul mufrad. Apa maksud daripada mufrad ini? Yastamilul mufrad ala amrain. Satu, ma la nisbata bihi aslan. Dua, ma bihi nisbatun illa annaha ghairu hukmiyah. Perkataan mufrad di sini memuat dua pengertian. Satu, perkataan yang tidak ada hubungan apapun dengan perkataan lain. Jadi maksudnya mufrad itu bukan seperti isim mufrad di ilmu nahwu, tapi maksudnya mufrad di sini adalah tidak ada hubungan apapun dengan kalimat lainnya.
contoh tasawur yang tidak ada hubungan antara satu kata dengan kata lain. Misalnya rumah, kata-kata rumah gitu aja. Rumah, jahit, bagus, betel, curut, cebong, kampret, kadal, tayamum. Kata-kata ini tanpa menisbatkan satu kata dengan kata lainnya. Tapi kalau kata-kata itu dihubungkan satu sama lain sehingga menjadi susunan kalimat rumah, jahit, bagus, misalnya, maka itu menjadi tasdik namanya. Nanti setelahnya bahasan tasawur ini kita akan bahas masalah tasdik. Yang kedua, kata mufrad itu maksudnya adalah rangkaian kata yang ada hubungan dengan perkataan lain, tetapi hubungan itu belum sempurna karena belum menunjukkan hubungannya. Jadi kalau misalnya ada hubungan yang tidak melahirkan suatu penetapan hukum, tetap disebut tasawur. Contoh tasawur yang terdiri dari beberapa kata yang ada hubungan tapi tidak sempurna, namun tidak ada penetapan hukumnya. Contoh tasawur yang terdiri dari beberapa kata yang ada hubungan tapi tidak sempurna, namun tidak melahirkan penetapan hukum. Itu contohnya seperti gunung Uhud, pantai Mor, kuburan Berkuto. Contoh-contoh ini ada hubungan antara satu kata dengan lainnya, tetapi tidak melahirkan menetapkan hukum karena kalimat tersebut tidak bernilai salah. Meskipun terdiri dari apa? Jadi tasawur adalah merupakan hasil pikiran sesuatu yang jika kamu Sudah Ustadz, Ya, sudah selesai. ya, habis. Habis. Kedengeran nggak? Udah nggak ada Ustadz, udah habis. Lah, kok bisa habis? Oh, nggak tahu Ustadz. Cuman udah nggak ada suaranya di Ustadznya. Oh, contohnya seperti pengetahuan kita. Pengetahuan kita itu maksudnya perhatian dalam pikiran terhadap buku, pulpen. Oke, kita ini aja ya. Halo. Dengeran nggak? Dengeran Iya nggak? Ustadz. Dengeran Apa? tidak? Dengeran? Iya suara Ustadz. Iya. Kayaknya nggak bagus ini komunikasinya tadi. Iya. Oke, baik. Kita inikan aja ya. Kita cek dulu nih. Komunikasinya kok nggak masuk nih. Lemah sekali ya ini ya. Oke ya, jadi yang apa? Pertanyaan bahwa mengapa kita mau pelajari logika ya, logika dasar gitu ya. Karena tadi ada keperluan untuk mengurangi atau meniadakan yang namanya fallacies. Tahu fallacies ya? Tahu nggak? Fallacies. Apa Ustadz? Fallacies. Belum tahu Ustadz. Belum tahu.
fallacies itu adalah false apa false? False itu salah ya, menghindari kesalahan. Fallacies. Jadi kalau misalnya gini, semua burung itu bersayap, gitu ya. Terus pesawat itu bersayap, maka burung sama dengan pesawat. Itu fallacies, salah. Ngerti nggak? Salah. Nyimpulinnya salah. Kesimpulan yang tidak valid itu hasil menghubungkan antara premis dengan premis itu fallacies, salah gitu ya. Nanti kita banyak mempelajari tentang kerancuan dalam berpikir gitu ya. Misalnya kita menyimpulkan sesuatu nih, atau kita tiba-tiba jumping aja menyimpulkan seseorang atau sesuatu tanpa melihat premisnya atau proposisinya. Itu fallacies namanya. Nah tadi waktu menjelaskan itu ada kaitannya apa sih logika dengan ilmu mantik gitu ya. Kan banyak pihak yang membedakan secara tajam ilmu mantik dan ilmu logika gitu. Makanya tadi saya sampaikan, saya pinjam slide orang supaya saudara lebih paham gitu ya, lebih maklum bahwa logika itu sebetulnya juga adalah ilmu mantik gitu juga yang sama ya. Nah sekarang kita bisa paham bahwa yang namanya logika itu berarti lahir sejak adanya manusia gitu. Sejak adanya manusia sebetulnya sudah ada, hanya dikembangkan secara struktur itu sejak ya para ahli filsafat dulu, mulai seperti Thales, Aristoteles, sampai ke zaman-zaman belakangan, sampai masuk ke Jazirah itu, maka dikembangkanlah menjadi yang namanya ilmu mantik gitu. Jadi umurnya sudah nggak perlu dibahas sejak kapan gitu. Itu sebetulnya sudah sejak manusia berpikir sebetulnya sudah ada gitu. Hanya saja belum terstruktur. Ya, jadi inti daripada kita mempelajari logika agar tidak terjadi fallacies dalam menyimpulkan sesuatu gitu aja. Itu paling hakiki gitu ya. Jadi logika ini alat atau instrumen yang ada di kepala kita agar kita itu dapat mengambil satu atau penalaran yang hasilnya nanti jadi terhindar dari fallacies. Kamu nggak mau makan ya? Oh berarti padahal makanan banyak, padahal berarti kamu itu sedang mabok. Nggak nyambung gitu istilahnya. Fallacies itu nggak dibangun berdasarkan premis yang ada gitu. Tapi dia jumping ke kesimpulan yang sama sekali nggak masuk. Nanti dalam logika itu ada logika matematik gitu ya. Logika matematik saudara bisa
Dalami. Jika A sama dengan B sama dengan C, maka A sama dengan C, kan gitu ya. Pernah dengar kan yang gitu ya? Jika P sama dengan Q sama dengan R, maka P sama dengan R. Itu logika, itu dasar-dasar logika matematik begitu. Ada pemrograman di komputer itu banyak digunakan logika matematik itu. Oke, ada yang mau ini silakan di komentari. Kedengeran nggak? Jangan nggak kedengeran. Iya, kedengeran Ustaz. Jadi gini, kita untuk lebih mendalami ini, saudara tidak cukup hanya dari kuliah, tapi coba pelajari ilmu mantik yang belum dapat ya, belum pernah dapat dari dosen lain. Iya, belum. Belum. Nah, kalau belum, saudara bisa cari ada bukunya tuh, panggil aja ilmu mantik. Di situ saudara bisa pahami logika ada, mantik ada. Nah, yang mana nih? Dua-duanya padahal sama, tapi karena istilahnya dibedakan, maka sepertinya berbeda. Padahal hakikatnya sama. Terus kedua tadi tujuannya untuk apa sih mempelajari ini? Tadi udah disebut untuk menghindari kesalahan berpikir atau fallacies. Biasanya terjadi pertengkaran, terjadi keributan, komunikasi yang renggang, misalnya karena ada yang salah menyimpulkan, misalnya antara ya gitulah ya, dari premis-premisnya disimpulkan jadi salah, gitu. Kayak disebut juga fallacies. Terus argumen, mengapa kita mempelajari logika? Agar kita pandai berargumen dan menyanggah argumen orang lain. Jadi yang kita sanggah sebetulnya argumen bukan simpulnya, tapi bagaimana dia memulai menalar premis-premis yang ada, yang dibangun. Oke, ini agak lumayan asik ya. Jadi saudara nanti kita beri kelompok, nanti dibuat diskusi, nanti materinya saya sampaikan apa yang harus dipresentasikan pada pekan-pekan mendatang. Sekarang itu dulu, kita pahami dulu bahwa logika ini penting bagi kita sebagai insan ilmiah agar tidak terjadi fallacies. Lalu nanti juga saudara akan bisa mendengar, ngapain belajar logika, nanti kufur gitu. Ada juga yang bilang gitu. Kok belajar logika itu nantinya ini gitu ya, negatif ini gitu. Itu juga saudara harus sikapi dengan positif. Jangan nanti langsung mendengar langsung jadi a priori. Nanti ada contoh-contohnya bagaimana induksi, bagaimana itu deduksi, bagaimana itu analog. Oke. Semuanya semakin jelas ketika saudara
eh, sudah masuk ke dalam pembahasan. Ada yang mau dibahas per kelompok? Kelompoknya ada berapa kemarin? Bat? Ada berapa Iya kelompok? Ustaz. Ada berapa kelompok di sini? Kelompok berapa ya? Ada berapa kelompok? Ada yang tahu nggak Ustaz, berapa kelompok? Kelompok apa ya? Yang mana sih? Kayaknya belum pernah bikin kelompok. Kelompok diskusi belum? Belum pernah. Kita belum pernah ada kelompok. Oke. Jumlahnya berapa mahasiswanya? Jumlahnya 17 sekarang. Nah, berarti 17. bisa jadi 8 kelompok tuh ya. 8 kelompok. Nanti apa yang didiskusikan oleh kelompok 1, nanti saya kirim ininya. Kirim tugasnya. Terus pekan depannya lagi gitu ya, supaya kita. Jadi 2 orang cukup nggak? Atau 3 orang? Komunikasinya sulit nggak? Dua orang atau 3 orang? Materinya ada berapa, Ustaz? 8. Nah, nanti materinya, kalau materi banyak banget. Nanti malah apa ya? Nanti saya susun dulu ininya, jangan nanti terlalu kompleks malah nggak dapat apa-apa kita gitu. Kita buat dulu ininya, kelompoknya berapa, nanti saya distribusikan dari sini sesuai dengan GBPP-nya. Jadi nggak harus saudara diskusikan seluruhnya, ya beberapa nanti sisanya nanti kita bahas bersama. Bisa 3 atau 4 atau 2. 2 bisa, 3 bisa Ustaz. 2 ya. Nanti saya kirim ininya, saya kirim bahannya. Ini kelompok 1 ini, kelompok 2 ini. Tapi 2 kelompok aja dulu supaya yang lainnya belajar dulu, jangan nanti terkotak-kotak gitu ya. Oke, sekarang udah pada masuk ini belum kelas nih, semua udah. Udah masuk kelas belum nih? Sudah. Sudah Ustaz. Sudah. (14 orang ya. Oke. Jadi saudara nggak usah terlalu stres ya, nggak usah terlalu ini, santai aja. Karena mempelajari logika ini lumayan seru. Lumayan seru. Nanti malah orang sampai testing pegawai negeri aja pakai logika kan. Soal-soalnya itu logika gitu. PPA lah istilahnya bahasa ini. Jadi jika hujan maka saya bawa payung, jika tidak hujan maka saya tidak bawa payung. Jadi kalau tidak hujan berarti saya kayak gitu, susah ininya. Harus benar-benar kayak matematik lah ya. Lumayan seru. Oke. Ya, seperti ini ya contohnya ya, supaya ini nggak kelihatan juga ya, belum kelihatan oleh
Kelihatan nggak nih? Belum. Belum. Nah, contohnya gini nih, seru. Ini kelihatan udah. Terlihat. Udah. Ini kan matematik nih itu. Oh, kayak gini nih. Ini semuanya logika ini tuh pelajarannya. Kerancuan, kesesatan berpikir yang tadi fallacies itu. Fallacies itu ada yang formal, ada yang informal gitu. Kerancuan informal, sebuah kerancuan yang terjadi karena kita mengaitkan langsung antara premis dan simpulan, di mana kita tidak ada kehati-hatian. Untuk kerancuan relasi ada namanya argumentum et baculum, argumentum ad hominem, argumentum misericordiam, argumentum ad baculum, ignorantia. Contohnya seperti apa? Kerancuan induksi lemah adalah kerancuan yang terjadi karena premis-premis yang digunakan dalam pengambilan kesimpulan terlalu lemah, sehingga dalam kerancuan ini kita mendapati alur gagasan yang melompat dalam kesimpulan. Arus lemah ini termasuk contoh ini nih, ignoratio elensi. Para mahasiswa, saya melihat mahasiswa capek karena kegiatan terlalu padat. Kecapaian tidak dapat efektif dalam proses belajar. Oleh karena itu hari ini kelas kita tiadakan agar kalian dapat beristirahat. Ini namanya kerancuan, rancu. Dia ngambil kesimpulan yang kalau sih salah. Ini contoh-contohnya nih, serunya gitu ya. Terus ini lagi nih. Kalian ancaman, argumen ad baculum, pentung. Baculum itu pentung atau pentungan untuk mengancam apabila seorang mengeluarkan argumen dan premis-premisnya yang mengandung ancaman atau teror untuk membuat kesimpulan mewujudkan kehendaknya. Contohnya, bila ada pengemudi online mengangkut penumpang, kami tidak segan-segan mengusir secara paksa. Argumen ad baculum. Ini yang disebut kesalahan-kesalahan yang salah berpikir. Kerancuan, rancu-rancu nih, relevansi. Rasa belas kasihan dan rasa iba dipergunakan untuk membuat seolah-olah premisnya relevan dengan kesimpulannya. Contohnya, itulah sebabnya akan sangat mulia dan bijaksana apabila setiap pegawai di negeri maju menyisihkan sedikit penghasilannya untuk membantu masyarakat di negara yang sedang konflik. Kerancuan relevansi. Ya, jadi banyak contoh nih. Kerancuan. Nanti kirim ya kelompoknya saya ya. Dari ketua kelasnya siapa? Penanggung jawabnya Mahsya, Ustadz. Marcel. Mahsya. Ya, nanti kirim ya Mahsya ya. Iya. Nanti kita diskusi. Boleh diskusinya bentuknya film boleh. Tayangannya dalam bentuk
PowerPoint boleh, dalam bentuk tulisan boleh, dalam film nggak apa-apa, silahkan. Kita tonton sama-sama, kita dengarkan sama-sama, lalu diskusikan sama-sama. Mengapa ini kita ambil langkah ini? Karena materinya banyak banget. Saudara nanti bisa jadi memilih gitu ya. Memilih materi apa yang akan saudara kemukakan. Untuk kelompok 1 pekan depan materinya apa maunya? Apa yang mau disampaikan? Asya? Atau nunggu dari saya, dari dosen? Atau mau Ustadz, ini sendiri? maaf ralat Ustadz, penanggung jawabnya Sofi. Oh, Sofi. Gimana Sofi, apakah bahannya dari saya atau mau sendiri, create sendiri? Dari Ustadz. Apa-apa kalau punya misalnya bahannya, apa-apa, silahkan aja. Asal beritahu lewat WA. Pekan ini kami akan presentasi ini, gitu aja. Bisa. Jadi nggak usah tergantung kalau dari saya sih gampang aja. Tapi barangkali dari mahasiswa ada yang menarik, misalnya tentang apa. Bisa. Kayaknya dari Ustadz dulu ya. Dari saya aja dulu ya. Oke, baik. Sebagai rancingan. Oke, kalau gitu sampai jumpa pekan depan ya. Ini komunikasinya kurang lancar ini. Gangguannya nggak normal ini. Oke. Jadi pertama kita simpulkan pertemuan kita pagi ini. Pertama bahwa kita sebagai mahasiswa penting memahami logika dasar. Logika dasar, apalagi dikaitkan dengan ilmu mantik gitu ya. Jadi nanti mungkin pada suatu waktu saudara juga dapat materi mantik gitu. Tapi pada dasarnya sih sama saja. Terus simpul kedua, bahwa mempelajari logika dasar ini harus ya tekun, soalnya lumayan jelimet gitu ya. Karena ada yang namanya matematik juga, logika matematik. Nah itu kalau dibahas itu lumayan seru itu. Terus ketiga, bahwa kita tidak cukup hanya satu arah, tapi harus ada diskusi, dan diskusi ini ditawarkan apakah saudara yang mengambil topik atau kami yang mengirim topik gitu ya. Tadi ada opsi dari Desofi. Untuk pertama silahkan dari dosen dulu, nanti untuk selanjutnya barangkali ada yang punya, oh saya mau ini materinya, usulkan. Misalnya kerancuan-kerancuan tadi itu kan sulit dipahami kalau nggak didiskusikan, sulit itu. Sulit, nggak mudah itu, nggak. Nah, kayak nanti ditawarkan apakah mau dibahas sendiri atau diplenokan. Terus yang terakhir bahwa semua materi yang akan disampaikan akan nanti kami berikan kepada saudara GBBP-nya ya, garis besar pengajarannya seperti apa gitu ya.
agar kita sama-sama bisa belajar mendalami masing-masing. Itu aja mungkin pagi ini, dan barangkali ada yang mau disampaikan silahkan. Kalau tidak ada, kita cukupkan. Ada apa ya, silakan. Materinya bisa di-share nggak Ustadz yang tadi? Bisa sih, tapi kalau didiskusikan lebih bagus kayaknya. Karena kalau itu di-share kayaknya nggak mumpuni deh. Nggak. Karena itu hanya bungkil-bungkilnya belum diolah secara belum diurai gitu deh. Nanti mungkin dalam diskusi lebih baik kita urai. Baik ya, makasih ya. Nanti saya usahakan akan diurai dulu. Terima kasih ya, Dek. Terima kasih semuanya. Ya, baik Ustadz. Syukran. Nah, sampai jumpa pekan depan. Semangat terus. Mari kita berhamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Merdeka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.